Dia yang paling kuat yang pernah ngeganggu Teh Ani karena Teh Ani berusaha nolongin orang lain itu. Ada nggak? Yang wujudnya kayak genderuwo buto itu, raksasa itu Kak. Oh. Itu menurut aku yang sangat-sangat powerful ya. Bukan Banaspati atau apa? Banaspati itu adalah keluarga dari Keluarga dari? Keluarga Menarik nih, ada silsilahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Nama budaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di YouTube channelnya Padepokan Malam Kliwon. Ya, kembali lagi di Angkringan Malam Kliwon. Yoi. Kalau kita udah begini berarti kita mau ngobrol-ngobrol. Kita mau berbincang-bincang. Betul, di perbincangan Malam Kliwon. Kebetulan saya habis main skateboard. Saya habis ngecor ya. Ini settingan ngedak begitu. Oke, di perbincangan Malam Kliwon malam hari ini kita sudah kedatangan salah seorang tamu yang beberapa bulan belakangan ini warawiri di beberapa channel, bro. Kok serimpet nggak? Warawiri, kok serimpet. Iya, jadi dia punya beberapa cerita yang fenomenal gitu. Betul. Mulai dari soal tali pocong, soal pelet. Wah, pokoknya menarik banget untuk kita kulik nih. Mungkin dengan cara kita berdua bakal keluar ini baru ya, pengetahuan baru ya, cara kita ngulik gitu. Iya, betul. Oke, kita panggil aja langsung. Selamat malam, selamat datang Kak Ani. Halo Kak Ani. Halo Kak. Aduh. Selamat datang. Welcome to PMK. Kak. Silakan duduk. Iya, Tapi Andi tidak membawa Roma kan ke sini? Oh tidak Kak, kebetulan Romanya juga belum ada. Waduh. Gimana dong nih Kak? Rumahnya Sari Kelapa. Oh, agak ke tengah ya. Agak ke tengah. Iya. Maaf, Kak Ani. Nah, Oh baik, sudah ya, gemoy. Udah. Gemoy. Begitu. Kak Ani, sehat? Sehat Kak. Oh, waduh, dari mana mau kemana? Kerawang. waduh jauh juga dari Karawang. Kak Ani ini bilangnya jam 5 jalan dari Karawang. Ternyata jam 5 udah di Kemang. Oh iya dong, Kita Kak. yang Ini kalang on time. kabut. Bener, kita yang kalang kabut. Padahal kita dari mana tadi? Kita juga dari ini, Cilegon, jauh. Bapak kan emang habis ngecor sana. Ada proyek dak-dakan. Udah cuci kaki belum Pak? Udah belum. Aduh, cuci dulu. Belum. Masih belok. Gimana sih Kak Ani ini bisa akhirnya warawiri gitu untuk menceritakan pengalaman apa spiritual kalau boleh Iya, kita bilang ya. Supernatural Iya, mungkin ya. betul. Awalnya tuh gimana? Tapi sebelum cerita kita pesen dulu Kak. Boleh dong. iya, Kan? Kak. Iya. Jajan dong Bisa Kak, jajan. iya. Nggak jajan? Nggak, kita bayarin buat Kak Ani. Pokoknya Iya, tenang. udah. Siapa yang suruh jajan di sini? Bill on me. Anjas. Oke anjas. Iya. Mas Kino. Pelayan. Oh gila, kayak film Dono. Pelayan. Anjas. Mas, saya sosis bakar sama martabak sama teh manis hangat. Ya. Kak Ani Aku apa? sosis Sosis. sama minuman ini es cincau ya. Mana Justin? Oh ini, iya. tapi nggak ada esnya. Ya udah nggak apa-apa lah. Oh nggak apa-apa ya, hangat aja ya. Oke. Aku sosis Mas Kino. Sosis 3 berarti. Teh manis hangat. Oke. Siap. Aman ya Oh, Pak. enak kan makanya? Hah? Sosis 3, martabak. Ih, martabak juga deh aku deh. Ya, martabak 2. Ya. Sama teh manis hangat ya. Teh manis hangat 2, cincau 1. Nah, enak kan? Makanya teman Kliwon kalau mau berbincang dengan kita langsung tulis di kolom komen. Nanti manajer kita akan menghubungi. Yoi. Siap. Oke, balik lagi tadi Kak. Iya. Gimana sih awalnya Kak Ani itu akhirnya mau menceritakan pengalaman-pengalaman supranaturalnya. Iya. Sedangkan kan banyak orang yang sebenarnya nggak mau nih untuk diceritakan pengalaman-pengalamannya gitu. Ataukah waktu itu pernah nggak sengaja diundang di TV atau gimana gitu Kak? Awal mulanya. Awalnya kan Kak, ya biar orang semua tuh bisa mengambil hikmah ya dari kisah-kisah yang udah terjadi kan. Oke. Iya, jadi memang dari teman gitu kan. Oh, dari teman. Suruh cerita. Kebetulan kan ada salah satu channel. Nah, awalnya Ya. dari situ Kak, Oh, dari mengundang situ. dulu. Oke. Iya kan. Tapi dia sudah pernah mendengar bahwa cerita aku tuh kan begitu gitu. Nanti nih yang akan aku ceritakan. Oke, gitu. baik. Oke, tapi kalau kita boleh mundur sedikit, Oke, Kak Ani, sebelum akhir tadi kan kita sempat ngobrol-ngobrol di belakang ya, di Iya. off air ya. Sebelum masuk ke era sekarang nih, di mana Kak Ani itu punya banyak pengalaman supernatural, mungkin bisa diceritain dulu kali background dari Kak Ani sendiri nih. Dari kecil tuh apakah orang yang peka atau ada satu momen yang besar yang tiba-tiba kebuka gitu Iya. kan,
kayak Mbak Fe kan kayak gitu kan. Ya. Nah, atau dari keluarga atau kayak gimana, Kak? Ya memang kan Kak, dulu kan buyut-buyut gitu ya Kak ya. Yang Oke, dari buyut. Oke. yang dari kakek, dari bapak sama yang dari mama, itu emang orang bisa kita sebut paranormal lah ya kayak zaman sekarang. Oh, Iya, dari situ dulu Kak ya. Buyutnya paranormal. Iya. Oke. Lalu 2020 kemarin aku diwariskan, dihibahkan lah gitu Kak. Sama? Pusaka sama kakek. Kakek kan kebetulan meninggal ya Kak. Jadi saat sakaratul maut, saat dia, maaf ya Kak, ngap-ngapan teh artinya dia udah mau lepas nyawa gitu ya Kak. Dia nunjuk ke lemari, itu dipegang sama kamu katanya. Buka lemarinya, buka gitu. Terus di situ banyak Kak barang pusaka, semua keris-keris, segala tali pocong. Terus mustika-mustika, batu-batu akik gitu ya Kak ya. Dan memang semua itu ada isinya gitu Kak. Dan nggak menurun ke semua orang, hanya aku yang disuruh di situ. Oh, tapi sebelum tahun 2020 berarti Kak Ani menjalani kehidupan ya sebagai Kak Ani Biasa-biasa aja Kak biasa ya, aja. sebagai aku sendiri normal biasa. Oh, oke baik. Iya. Tapi memang Kak dari kecil ada kejadian luar biasa sih Kak. Nah, Apa tuh? itu apa tuh? Iya. Tadi kita agak Jadi- mundur dulu nih iya, berarti. Kak. Oke. Ya aku ceritain dulu ya Kak. Jadi malam dimana Mamah mau ngelahirin aku, Mamah itu Kak mimpi dia itu ngelihat 1 bulan besar banget gitu Kak. 1 bulan besar, di bawahnya itu diraungi 2 macan Kak. Yang satu itu macan putih, yang satu lagi macan lodaya oren gitu. Oh, macan lodaya. Iya. Oke, macan Jadi oren gitu ya. Iya, Iya, Kak. iya, iya. Iya, macan ya. Yang pokoknya dua-duanya itu ngawor-ngawor. Pokoknya lah suara macan lah, harimau gitu ya Kak. Ngaum. Lalu aku langsung Ngaum. Ngaor gitu. Ngaor gitu. Iya, ngaor gue mah. Aor gitu. Ini Dilan Bekasi kalau ngaor. aduh gawat tapi ganteng nggak Kak? Wah. Main ngawur-ngawur aja. Saya Karawang dah. Oke. Iya, mimpi itu bulan gede, ada 2 macan ngaor-ngaor. Oke. Terus Kak, saat detik-detik di mana aku mau dilahirkan lah Kak, ke dunia ya, itu keris yang ada di lemari itu ngegeder semua Kak. Ini keris yang sama yang mau Betul, diwariskan iya. itu. Oke. Karena Kerisnya keluarganya kakek nenek. paranormal, jadi Betul, ya, banyak Kak. tuh Jadi ya barangnya itu benda-benda banyak itu. banget Oke. selemari gitu. Jadi itu teh ngegeder Kak, berisik gitu. Kotek. Enggak apa-apa. Lanjut aja. Salah lagi ya. Enggak Kak, takutnya ini mau ketawa aja lah ya. Lah diajarin. Tenang aja. Lah channel kita. Iya, channel kita situ yang nyuruh. Nggak jadi sosisnya. Jangan terbingung orang. Jangan. Terbingung. Iya, terus Iya. gitu Kak. Intinya bergetar semuanya pas ya lahir kayak tuh. pas aku lahir, si Ani teh lahir tak ke dunia ya. Iya. Kliwon tuh Kak weton aku di situ. Wah, banget. pas banget. Nah, udah gitu Kak, langsung tuh dari situ kan beranjak ya kayak kecil kan aku ngaji di rumahnya Ustadz gitu lah Kak. Iya. Terus Ustadz di dekat rumah, terus di situ aku ngelewatin makam-makam keramat, aku sama sekali nggak takut. Aku tuh ngelihat sosok tuh Kak di situ untuk pertama kalinya. Itu umur berapa? SD ya. TK gitu lah Kak. Oh, berarti TK. udah bisa dong. Udah bisa merasakan dan peka dong berarti. Iya, punya feeling, tapi kan Kak nggak begitu ini ya, nggak begitu tajam kayak sekarang. Nah, di situ- Kesabet rambut tadi. Sodes juga tadi. Iya, terus. nah udah kayak gitu Kak. Ya tadi kan ya kayak aku lewat, aku nggak takut. Kalau orang-orang yang lain tuh takut Kak. Karena di situ tuh bener-bener kayak sakral gitu Kak, wingit, ngeri, angker kan hawanya, vibes-nya beda ya Ya. Kak. Gitu kan. Kalau kayak kita merinding gimana. Nah setelah itu Kak, mulai tuh SMP, SMA, mulai lagi tuh Kak, banyak lah intinya entitas-entitas yang mau mendekat dan menampakkan diri. Oh, mulai nyamperin nih Betul, ke Kak Ani. mulai aku nggak tahu lah itu maksudnya connect apa gimana ya, aku nggak paham. Udah kayak gitu, waktu aku pindah nih ke kontrakan Kak, Mama kan emang sama Bapak kan Kak, backgroundnya bukan dari orang yang punya ya, maksudnya pindah-pindah Oh, oke, kontrakan I terus see, tinggalnya. Oke. Lalu di situ aku tidur di kamar sendiri, aku udah punya kamar. Itu Kak, ada makhluk hitam. Makhluk hitam itu tuh Kak megangin aja pipi aku, terus dia megang-megang badan aku. Maksudnya tapi bukan mesum ya. Kayak orang yang suka, sayang, kayak orang yang gemes nih gitu. Ngelus gitu ya. Iya, kayak yang nyentuh lah gitu. Sosoknya kayak apa Ya tadi? sebenarnya itu udah ya bukan mesum sih, tapi memang udah flirting lah Iya, bahasanya. mungkin ya, Kak, Kalau ya. saya kira tadi Ngedeketin gitu. megang-megang ini kayak ngecek panas Kak. Oh gitu. Dia takut demam gitu ya Kak. Nah, takutnya gitu. Gitu ya Kak ya. Dielus-elus gitu. Sosoknya kayak apa tadi? Tinggi. Laki-laki Kak 2 meter. Gelap aja gitu Kak.
gelap gitu, dia hitam gitu, ngegelebeg gitu. Oh, kayak siluet berarti. Betul seperti itu. Tapi mangrupa teh keciri itu laki-laki gitu. Mengerupa tuh bentuknya Betul. gitu ya. Oke. Secara kasat mata tuh laki gitu, laki itu. Iya. Maaf ya bahasa aku. Nggak apa-apa. Keren Tenang, itu. tenang. Kita pengen malah bisa begitu. Iya. Ngawur-ngawur tadi. Balik lagi. Dilan Bekasi. Ya macan ngawur-ngawur. Itu maksud aku Kak tadi maksudnya sebelum 2020 tuh Iya. berarti Kakak ya berarti sudah bersinggungan Iya, dengan Kak, adalah kejadian-kejadian ya, beberapa itu. bukan berarti normal-normal aja. Kalau tadi tuh anggapan kita Kakak sebelum 2020 tuh ya normal-normal aja gitu, nggak bisa merasakan, nggak bisa ngelihat atau nggak bisa ada apa-apa gitu. Tapi ternyata bersinggungan juga ya. Iya, betul. Oke. Berarti memang dari kecil itu kalau ditarik dari ceritanya Kak Ani tadi, dari mimpinya ibu saat mau melahirkan tuh ya, Betul. yang ada bulan dan 2 macan tadi, Iya. disambung dengan wetonnya kliwon. Lalu keris-keris itu bergerak. Keris-keris bergerak. Iya. Pernah pernah diceritain nggak sama ibu arti dari mimpi itu apa gitu, atau misalnya arti dari si keris itu gerak apa gitu? Iya, kalau mama sih pernah nanya ya Kak ke orang yang lebih mengerti, lebih senior, lebih berwawasan dalam hal ini gitu ya. Kalau kata orang tersebut sih katanya artinya lahirlah seorang sosok yang kelak akan membantu banyak orang gitu Kak. Jadi dia itu mungkin ya katanya ya, ini mah kan kata penerjemahan dari beberapa orang sih Kak, itu orang-orang ngerti ya, dari primbon pada saat itu gitu Kak. Katanya akan lahir sosok yang akan membantu banyak orang. Dia itu akan melindungi gitu ya kayak orang-orang yang lemah itu, lalu akan menjadi orang besar katanya gitu Kak. Menurut di situ gitu. Nanyanya malah ke orang lain, bukan ke kakek sendiri. Iya, Kak. Kan Buyut ada ini Dulu paranormal tuh, Kak, atau tapi gimana? Bapak sama ibu tuh dulu nggak begitu dekat dengan Hal-hal klinik maksudnya. dengan kakek dan nenek itu Kak. Jadi agak menjaga jarak gitu Kak. Oh, karena kakek kan, dan nenek itu paranormal. Iya Kak. Jadi kan bapak mungkin dan dulu ibu ininya tuh, apa sih namanya, feelingnya teh ngapain sih percaya kayak gitu kan gitu kan. oh akhirnya ngejaga jarak lah ya, karena nggak sepaham mungkin Iya ya. betul, tidak sepaham, tidak sevibrasi lah gitu Kak. Sedap. Oke. Ya. Terus balik lagi nih ke 2020 tadi. Itu ibaratnya kalau istilah sekarang moment of truth tuh ya. Iya Kak. Ibaratnya di 2020 Kak Ani dititipin Iya Kak, pusaka. pusaka oleh Nanti sang aku mendiang ituin ya, kakek. ada video, aku videoin nanti sama aku fotoin. Di insert boleh. Oh, Boleh kan ada ada ini. dokumentasinya. Boleh. Iya, Ya, kalau kita boleh mah ada. punya. Cuma tadi nggak dibawa, nggak ngomong sih. Iya. Nggak apa-apa. Oh, di bawah pun Biasanya juga boleh? boleh, pusakanya? boleh. Ya, Bentuknya tapi- apa sih? Tali pocong sama keris-keris gitu Kak. Itu nggak jadi ngedeketin tadi katanya. Iya. Nanya dia. Enggak, tapi Apaan ada yang pacarnya? boleh megang hanya aku. Soalnya itu memang begitu kata kakek akunya Kak sebelum meninggal. Punten. Nggak boleh dipegang sama orang lain, harus aku yang megang dan aku yang menunjukkan ke kamera. Itu kan ridhonya aku gitu. Ikhlas ridhonya aku memperlihatkan ke dunia ini. Ampura Kak, tadi apa? Tali pocong Sama keris-keris. sama keris-keris. Iya, banyak batu-batu, Banyak mustika batu-batu. juga. Oh, segini ada nih. Aduh, selemari, tapi beberapa boleh nanti aku videoin. Oh. Banyak Kak, tali pocongnya ada perjaka sama Akiknya perawan. apa Kak? Bacan doko? Apa bukan? Enggak, apa sih namanya yang orang-orang Akiknya hari itu? ya, Bacan apa ya Kak? Bacan kayaknya deh, bacan. Nah, bacan Bacan kan. doko kan hitam. Enggak, Bacan doko kan hitam ya. Iya bener. enggak tahu loh, pokoknya Mengkilap. itu kata bapak-bapak nggak ngerti. Di ini enggak Kak? Sering dirawat Di nggak? Jamas iya. Sama setiap malam Jumat aku harus mempersembahkan minyak gitu Kak. Oh. Ada namanya misi hitam, nah itu khusus. Oke. Tadi apa? Tali pocong kebagi lagi tuh. Iya, ada yang perjaka sama perawan. Ini yang ngekolek atau yang ngambil dulu kakek berarti? Iya, kakek bertapa di gua di Oh, ini pulau dateng. Nusa Kambangan Kak. Si tali pocongnya itu datang, atau bukan dicari. Enggak, karena gini Kak, dulu itu kan Gimana? memohon untuk diberi kesaktian ya kakek. Jadi kakek itu pengen jadi orang besar, jadi orang yang dijaya namanya Kak, jadi orang yang berguna lah bagi orang lain gitu kan, membantu hajat orang banyak. Iya, betul. Lalu dia bertapa lah di situ 3 hari 3 malam Kak. Di mana? Jadi di Nusa Kambangan, Nusa Kambangan. ada sebuah gua. Di gua itu dia memohon siapapun yang ada di sini, saya memohon untuk perubahan hidup gitu. Jadi dia bersemedi Kak di situ tuh.
Oke. Iya. Oke, datanglah itu. Datanglah si barang pusaka. itu, iya pusakanya. Sekarang ada di kamar aku. Tadi sih nggak ngomong, aku bawa. Nggak apa-apa, nanti tim kita aja yang Kesana Oke, boleh oke. yang liput ya. Cil, ke Boleh Karawang ya, dong. Cil. Gaskeun. Siap. Siap, Pak. Penelusuran ya. Temenin Mas Kino gimana? Siap. Siap. Nanti kalau kita ke Karawang penelusuran temenin boleh? Boleh, Kak? boleh dong, Kak. Kan Ayo. banyak kan? Iya, banyak tempat-tempat sekali gitu? situs-situs yang ngeri-ngeri itu. Bisa kan? Boleh, boleh. Kalau sama bisa. Kak Ani boleh dong. Iya, Orang- didampingin nanti sama aku, Nah. dikawal. Nah, kalau itu kan aman kita. Iya. Gitu. Terus dari pusaka yang dititipin ke Kak Ani, akhirnya setelah dititipin itu ada kejadian-kejadian apa? Iya, luar biasa lagi, Kak. Iya, yang paling dekat gitu. Yang paling Setelah dikasih itu. yang paling hebat itu, Kak. Jadi gini, sekarang kalau misalnya kan Kak gini ya, kehidupan itu kita banyak orang yang nggak suka ya. Secara setiap profesi ada resikonya. Pasti, Iya kan, pasti, Kak? pasti. Setiap kita melakukan hal apapun banyak yang nggak suka daripada Pasti. yang suka, ya Kak. Nah, yang nggak suka ini kan ada Kak ngirim-ngirim secara sihir gitu. Nah, dari aku setelah mengoleksi itu, setelah aku memegang itu ngekip lah gitu ya Kak ya. Itu jadi kepental semua. Serangan-serangan gaib itu. Jadi sekarang tuh nggak kerasa apa-apa, cuman kerasa hawa panas, nanti langsung hilang, langsung mental, langsung balik ke orang yang ngirimnya gitu. Aku seneng kalau misalnya tahu, maaf ya kayak bestie aku nih Kak kan pernah ngerjain aku ya. Ah, Besti ngerjain? Iya. Buat bestinya Ani. Ini Besti mungkin sarkasnya dia kali bestinya ya. Iya. Atau Besti beneran? Bestie beneran Tuh, nih, Kak. Besti beneran. Iya. Dulu aku contekin, dulu aku pinjemin duit apa. Itu nggak bukan tahu Besti, ini. saudara. Itu yang Anda bully. Dipinjemin duit itu. Iya Kak, aku nggak pernah ngebahas ya, maksudnya Duduk kebaikan langsung yang udah begini. kita lakukan gitu Kak ya. Tapi dia nih ngebalasnya kayak gitu, aku dikasih mimpi Kak. Apa? Gimana? Jadi mimpinya itu muka dia ya kayak datang ke dukun gitu ya. Terus dia bilang katanya saya nggak resep nih, saya nggak suka sama cewek ini teman saya Pak katanya gitu. Saya maunya nih cewek mati aja mendingan. katanya Edan. gitu. Edan. Terus, Kak, Ini dikasih lihat lewat mimpi ya berarti? Iya Oke. lewat mimpi Kak, itu jelas banget wajahnya, wajah dukunnya juga aku tahu gitu ya. Tahu nih dalam arti kenal atau inget? Ya inget lah mukanya, udah oke. tua gitu. Tapi kurang ajar jadi ngebantuin gitu loh. Terus kamu balas? Bentar, abis tahu itu? Oh ya. Abis tahu di itu mimpi nih. kan jelas tuh Kak, wah kata saya teh ini mimpinya udah 3 kali nih, ini berarti pertanda Kak gitu kan. Ini sampai 3 kali? Iya, kalau mimpi yang berulang-ulang itu Kak namanya isyarat, itu mimpi yang benar, isyarat petunjuk gaib baik. gitu Kak. Nah jadi setelah ada isyarat itu langsung tuh Kak, besoknya tuh ternyata sakit si Besti. Tadinya kan ngajakin gue, Nek ngopi yuk gitu. Ini tahun berapa Kak? Sorry. 2021. Oke, berarti berapa bulan atau 1 tahun setelah dikasih itu ya? Iya. Oke. Terus. Iya, Dia nanti deh, sakit, Kak, aku sakitnya fotoin. kayak apa? Sakitnya itu ya nggak bisa bangun gitu Kak. Lumpuh. Iya nggak bisa gerak lah gitu kata dianya. Beb, gue nya susah nih gerak. Nggak pergi dulu ya kata dia. Teh panas badan gue nya. Lah lu dalam hati gue teh. Oh berarti bener nih yang di mimpi gue gitu. Tapi lu ini nggak nge-confront nggak? Atau nge-keep aja, nyimpen aja? Nyimpen aja, cuma Oh, lu nggak ngomong apa-apa ketawa kali? aja kalau ada dia. Aku tuh gini Kak, kalau misalnya ada orang yang ngejahatin kita, biarin aja itu urusan dia sama yang Maha Kuasa. Nanti juga diliatin lah. Oh berarti nggak balas apa-apa ya? Diemin aja. Diemin aja. Nanti juga pasti kan kebalas. hukum alam semesta ini kan melakukan tugasnya. Oke. Kalau ada orang ngebaikin gimana? Nah iya. Kan kalau Sebaliknya tuh. ngejahatin nggak usah dibalas. Kalau dibaikin menurut kakak gimana? Ya kita harus lebih baik. Kunci! Orang itu. Apaan sih? Itu. Kiriman gaib berbentuk rambutan. Wah berkah Mobil dong ya lo Kak. kasihan. Langsung gitu Aduh. ya. Aduh. Bukan masalah gimana-gimana, penyok bro. Asuransi rambutan nggak- lagi. Beleduk aja. Berarti kita harus lebih baik lagi. Dan setelah dari teman itu, kan tadi kan kakak bilang ya, ternyata nggak sedikit juga nih banyak yang syirik gitu Iya ya. Kak, iri dengki. Sampai sekarang masih ada aja Aduh, tuh. banyak banget Kak. Kan aku aku kan kerjaannya sekarang kan photoshoot ya. Modeling. Model. Heeh. Oh, jadi Keseharian model. Kak. Ini iseng-iseng aja, maksudnya. Ya kalau misalnya ada orang ngasih kerjaan, ya kalau konsepnya itu cocok ya udah gitu. Ya terus kayak gitu, banyaknya ya daripada yang seneng ya banyaknya main kayak gitu. Paling parah, Iya. anggaplah kita semua taunya itu santet gitu ya. Santet yang paling hebat apa yang pernah dikirim ke kakak gitu. Ya itu sih Kak, kayak mau ngilangin nyawa ya nyekek gitu kalau menurut aku sih.
Kayak Itu apa parah tuh? banget Kak. Jadi pernah ya waktu malam Jumat Kliwon waktu itu tuh, waktu aku belum ngekip ya. Ini di tahun 2021 juga? 2020 Kak, sebelum detik-detik itu. Oh, Jadi sebelum pernah tuh Kak, ini. aku dicekek tuh. Wah, cek aku teh. Apa teh? Bentuknya naon? Iya. Nggak tahu, Nggak ada kelihatan. tangan aja gitu Kak. Jadi lagi tidur, apa sih namanya, nyekek kayak orang yang, ya nyekek Kak, gimana sih, kayak orang mau ngilangin nyawa ya, mau bunuh kali ya maksudnya. Tapi nggak kebaca gitu? Nggak Atau ketahuan, nggak ketahuan bentuknya apa? Dari situ enggak Kak, Oh. ya kan. Mungkin kan karena belum ngekip ya pusaka itu, jadinya Oh belum, ini belum nih, ini sebelum sebelum itu. 2020. banyak yang nyerang Kak, aduh banyak banget. Hidup mah Kak, kelihatannya aja kan dari luarnya. Orang yang nggak suka itu banyak, maksudnya lebih iya. banyak yang tidak suka. Hidup saya di dalamnya juga banyak yang tahu kak, Oh gitu? bukan luarnya doang. Oh gitu. Iya, Ya orang, nggak, Cil? orang di-announce mulu kemana-mana. Ya kan? Gitu ya. Oh, Oh, kehidupan gitu. dalam Jadi gua live, juga banyak live yang terus tahu. ya Kak ya? Ini live terus ya Kak ya? Oke, Kak Ani, tadi kan sempat di-mention kalau Kak Ani dari mimpinya ibu tuh bakal jadi orang yang berguna untuk orang banyak Iya, gitu. bermanfaat lah gitu. Bermanfaat untuk orang banyak. Nah akhirnya setelah dapat Makasih Kak. kiriman Sorry, pusaka-pusaka agak gosong. tadi, Iya, terus. Nanti Ya. aja ya Kak ya, ntar Oh, nggak dipegang apa-apa. aja dulu. pusaka-pusaka tadi itu akhirnya membantu Kak Ani dalam tanda kutip membantu orang lain. Iya juga. betul Kak, membantu juga. Karena ini ada sih Kak, nanti aku fotoin juga ya, nanti aku videoin juga. Jadi selain tali pocong itu yang lebih hebat lagi untuk proteksi ya. Oh, proteksi, oke. Iya. Itu jenglot Kak, aku punya. Segimana Segede tinggi? mana? Segede. Kecil segini. Coba, Bisa- stop. Segini, Coba. segini. Nah. Iya segini. Jenglot segini nih, bisa ngelindungin kita nih. Iya Pak, karena kan tadi abis bertapa itu langsung dikasih. Oke. Boleh saya pegangin dulu kalau nggak dimakan? Iya. Kasihan sosisnya. Iya. Nah, Terus tadi iya akhirnya Kak Ani ini dalam tanda kutip tuh buka praktek ya berarti Iya ya sekarang betul ya? Kak. oh Iya. gitu. Iya. Di Karawang kebetulan ya. Di Karawang. Di rumah ya, di rumah Wah. mama sih, aku masih numpang di rumah mama. Oke. Nah akhirnya itu dengan bantuan pusaka-pusaka Iya, dari kakek pusaka-pusaka tadi itu berarti. ya, semuanya ya. Kayak apa pasien yang datang biasanya? Pasien yang datang banyaknya itu kan Kak, non medis ya. Pasti. Jadi yang sakitnya itu sakit kiriman lah, serangan gitu. Oke. Serangan yang dibuat orang yang nggak suka. Kebanyakan sih yang lagi rame ini usaha-usaha ya Kak, bisnis. Kayak bisnis, jualan bakso, boleh ya aku mention ya? Enggak apa-apa. Jualan bakso, ya kagak demen biar gimana-gimana, terus nyerang kan ke badan yang ownernya gitu. Jadi suami istri ini kasihan banget, perutnya keras gitu Kak, kayak mau pecah sampai muntah darah apa. Ya udah akunya teh kan nyariin dulu syariat teh apa namanya, biar gimana nih Kak, biar disembuh gitu ya, jangan kayak gini gitu. Akunya teh masuk dulu ke kamar, ya udah akunya memohon lah gitu ya kayak biar dipermohonkan ini orang-orang biar supaya mereka teh sehat lagi gitu Kak, sembuh, biar mereka teh jangan kena lagi serangan-serangan dari orang jahat yang nggak suka sama usaha mereka. Ini harus gimana ya. Di situ tuh Kak kadang nanti aku dapat vision atau bisikan kadang-kadang Kak, nanti tuh di situ apa disuruh nyediain apa gitu, misalnya kayak bayam merah harus diapain. Bayam merah. Bayam merah. Ya, Buat harus buat nyembuhin. Iya. Nanti ada mediumnya ritual gitu lagi ya. ya, ritual lagi Apa yang paling lainnya. parah Kak? Yang paling susah apa Kak untuk menyediakan sesuatu gitu? Kan tadi bayam merah Iya. gitu ya. Misalnya apa gitu ya? Boleh aku ceritain Bayam ya, sore dibuka kan aja susah ini tuh. ya. Bayam sore. Enggak bisa. Ya kan, itu tuh buat nyembuhin ini. Horenzo ada nggak Kak bayam Jepang? Horenzo butter gitu. Enggak Kak, enggak pernah Oh, di-mention ya, karena bukan dari Indo kan. Dipanjangin. Bayam merah. Iya, bayam sore. merah. Masih gampang. Iya. Yang Bayam susah, sore Kak, yang masih susah. bisa lah. Yang susah paling susah apa? Yang paling susah itu Kak, selain mahal kan ayam cemani ya Kak, darahnya itu kan mahal. Oh, ayam cemani. Jadi harus digorok. Ya, yang hitam semua itu ya. 950.000 itu satunya, jadi maksudnya mahal kan Kak. Maksud aku tuh akunya nggak kasihan gitu kan kalau ngomong ke orang harus nyari itu kan, kadang-kadang mereka kan kurang ya keuangan Iya, budgetnya iya, itu betul. Kak. Maksudnya akunya juga kasihan, nggak enak. Tapi memang harus begitu dan dilakukan hal itu sembuh gitu. Di Karawang ada yang jual cemani Kak? Ada sih kenalan saya. Oh. Tapi orang bisa juga nggak bisa kalau bukan orangnya. Sejauh ini yang saya tahu seperti itu ya, gitu maksudnya kalau untuk kebutuhan ritual. Iya. Nah, berarti kan kakak ini buka praktek Iya. gitu ya, maksudnya untuk menolong orang sesuai dengan yang tadi kakek apa sih? Amanahkan. Amanahkan lah ya gitu. Nah, resikonya kan tinggi sekali nih Kak. Betul Kak, betul. Iya, Nyawa iya, ini betul. taruhannya Kak. Nyawanya kakak loh, Iya. bukan maksudnya pasien juga Iya, gitu. iya. Apalagi sepengetahuan kita nih selama ini kita cerita gitu ya.
ini udah bukan lagi si pasien nih, si orang pinter ketemu orang pinter. Berantem. Iya Kak, banyak gitu kayak gitu kan memang udah senior dan lebih dewasa dari aku ya, maksudnya usianya. Ya itu Kak, banyak panasnya, banyak hawa-hawa panas. Ini aneh nih, gue tahu nih siapa gitu. Masih muda juga lu, anak kemarin sore, ingusan, bocah ingusan gitu. Itu banyak yang kayak gitu tuh. Iya Kak, banyak sekali. Beda. Iya, maksudnya dengan Kak Ani apa ya ngomong kayak gini di publik itu kan banyak orang yang nonton juga, dan yang nonton kita juga gue yakin banyak orang-orang yang bisa juga lebih gitu. ngerti Iya. Kak, iya. Lebih pandai lah Kak, aku mah orang bodoh. Ya aku mah kalau memang semua yang aku dapat dari vision, dari bisikan itu memang berguna buat orang lain, aku seneng. Maksud aku tuh ya udah, gue mau ngebantu, bukan mau eksis apa gimana, terserah lu yang mau menilai orang lain berasumsi Tapi negatif. jangan bilang bodoh dong. Nanti orang-orang nggak percaya, siapa tahu ada yang di Karawang butuh bantuan kakak. Iya Datang kan? aja. Nah, Ntar di maksud saya. Sherlock. Oke, baik, siap. Nah, Kak, membantu melepaskan dari jeratan Sihir. sihir. Iya. Lalu yang usaha-usaha tadi, pengasihan gitu. Iya Kak, Ada nggak pemikat yang banyaknya, masih buka aura. Nah, ini dia nih yang mau saya tanyakan pribadi ya. Iya. Pelet gitu, Kak. Itu sama buka aura atau pemikat tuh sama? Beda nggak sih? Beda Atau sih beda? Kak, Oh, beda? Iya, karena Oh. dia ada mantranya khusus kan, mengikat, memaksa gitu sebenarnya. Tapi gini Kak, kalau memang dia serius untuk pernikahan, hubungan yang jangka panjang, long term gitu ya Kak, Heeh. aku seneng ngebantunya. Tapi ada nih banyak yang cuman pengen fun doang. Iya. Jadi gini, Kayak- Kak. Istri saya itu tuh dulu menganggap saya melet dia. Oh gitu. Tapi kan tujuannya untuk pernikahan. Gak apa-apa kan? Seneng nggak? Seneng. Nah, itu maksud saya. Biar dia nonton aja di rumah. Oh gitu ya. Kebetulan udah 2 tahun nggak ngobrol. Kak Ani- Ada mbaknya di sana. Oh iya, ada ya orangnya. Kak Ani, tadi menarik tuh. Yang datang ke Kak Ani tadi kan ada yang dia kena serangan sihir, ada yang buat pengasihan, ada juga yang buat buka aura atau pelet. Iya. Nah, biasanya yang datang ke Kak Ani orang yang kayak gimana sih? Atau yang pekerjaannya apa Ya, gitu? Apakah artis? kebutuhannya Kak, betul ada juga. Cuman kita samarkan aja. Jangan, ya Enggak, nggak apa. bener artis. Penyanyi, biduan gitu Kak. Oh, iya kayak gimana tuh? Dungdak, boleh dungdak. dijelasin nggak? Dungdat. Kondor tuh. Konser dorong. Kondor. Ya iya kan. Dangdut. Gitu Kak, biar banyak yang nyawer kan gitu. Iya. Oh, biduan-biduan di Karawang nih. Iya, sama Datang ini ke Kak, Kak tukang Ani. pijit juga banyak. Tukang pijit. Oh, ini terapis maksudnya. Tukang Iya. urut. Cenah. Digebuk saya. Saya Urut balikin yang lagi. ya gitu deh Kak. Oh, biar dapat banyak pelanggan gitu. Iya. Oh, sesuatu yang berhubungan dengan mencari pelanggan. Banyak modeling juga ya, yang banyak berhubungan dengan orang lah Kak. Dia yang ketemu banyak orang, yang memang kebutuhannya di situ. Ya, gitu. artis, tukang urut, caleg ada nggak caleg? Ada kemarin ada. Perempuan tapi. Biar, Tapi biar kalau banyak yang laki-laki- nyoblos gitu ya. Iya, biar supaya pas ngelihat nih bannernya langsung kepikat gitu, kepincut gimana nih jiwanya. Itu caleg Karawang tuh. Kita sering banget gitu. Nyangkut. Nyangkut Kak, maaf Kak. Dari tadi lo nyelepet saya nih. Nyangkut. Itu caleg Karawang tuh. Enggak Kak, daerah lain lah. Oh, daerah lain. Oke. Ada nggak Kak yang Podcaster ada nggak podcaster? Ada, tapi itu mah modus Kak. Modus, bilang nggak mau konsultasi ke saya gitu lah. Terus? Soalnya mau intinya deketin. mah deketin. Siapa tuh? Ayo, Ada yang anaknya channel- 4 ngaku single ya katanya ya? Channel siapa nih? Ada yang anaknya 4 ngaku single ketemu dia. Nggak fair. Kurang cowok. Channel Gimana siapa sih, Kak? nih? Deket-deketin. Ini kan kita bawa keluarga di belakang. Iya, dipagerin langsung. Langsung. Pagar gaibnya tebel banget. Iya. Udah. Langsung perisai ya Kak. gitu ya, udah. Urusan belakangan mah nanti. Kak, tapi gini, saya tuh mau nanya. Kakak kan dari tadi untuk melindungi Iya. atau memberikan, saya bilang juga apa? Nah, ini serangan gaib berbentuk musik Enggak. reggae. Kondor ini, konser dorong. Kan sampai sini selalu reggae tuh. Iya, reggae Sampai mulu. sini gue bilang juga apa? Oh gitu ya? Oh, Iya. wow. Nah, kakak kan mau melindungi, lalu mengobati, menjauhkan dari Bencana lah, bencana Kak, ya. gitu. Tapi nih Kak, balik lagi sepengetahuan kami gitu ya, banyak juga yang membuka praktek untuk menjatuhkan lawan. Oh iya ini Kak. lah, bocah. Menjatuhkan Iya. lawan Yang bisnis. negatif banyak sih memang permintaannya. Maksudnya tapi kan itu Kakak gimana terima kita? nggak? Enggak. Oh nggak boleh gitu? Enggak, maksudnya gini Kak, untuk kebaikan aja gitu. Oh. Maksudnya gini Kak, kita juga ngerti lah ada karma ya maksudnya. Oh. Gitu. Jadi
ya udah Luar bisa biasa. dipilih-pilih yang datangnya gitu Kak. Kalau memang tidak serak dengan hati kita ya udah bilang aja nggak ada si nyainya. Nolaknya gimana Kak? Misalkan aku datang nih, mau ketemu Nyai Ani, manggilnya Nyai di sana ya. Mau ketemu Nyai Ani, saya nggak suka sama orang ini, dia udah jahatin keluarga saya pengen dia mati. Nolaknya gimana Kak? Nolaknya kan udah tahu duluan akunya feelingnya. Terus aku langsung ngomong ke mama, kan biasanya mama yang nerima tamu duluan, asisten mama, masih manajer di dalam. Oh, mama jadi manajer nih. Lah yang tadi siapa tuh? Itu mah tukang make up. 2 kali Perlu berkah banget. 2, bener. Perlu banget ini diceritain. Ya kaget, saya nanya yang tadi siapa kan? Saya kira tadi manajer. Ini MUA. Oh iya. Sama bawain barang gitu Kak. Ribet-ribet deh. Oh, mama jadi manajer. Iya, terus tadi ya Kak, kembali lagi. Aku bilang, Mah, nanti kalau ada yang datang cowok kayaknya nih, bilang aja tetehnya nggak ada. Maksudnya aku gitu. Aku kan panggilnya teteh di rumah. Iya. Udah sampai ketahuan Kak Ani segitunya, udah tahu Kak. ya? Iya, feel aja Kak, nggak tahu. Apa Tapi namanya? ya takut salah lah, namanya juga orang nggak ngerti apa-apa gitu. Si Kak Ani udah bisa tahu intensi orang ini datang tuh. Iya, betul Kak. Dari bukan- energinya itu Kak kerasa. Energi dendam, kemarahan, kesumat itu Kak beda. Jadi dia panas gitu. Kerasa gitu. Jadi kakinya melangkah tuh kayak mau pakai mobil, mau pakai motor itu Berasa kerasa. tuh. Dari tadi kan nih kita banyak orang nih Kak, di sini Kak. Ada nggak energinya yang kayaknya pengen deketin Kakak? Coba tanya satu-satu Kakak. Main disebut aja nggak seru dong. Dede ya. Main disebut aja selesai show-nya dong. Maksudnya kan bisa, tapi energi itu memang Terasa Kak, kita bisa terasa. merasakan. Betul, Kakak juga maksudnya. bisa merasakan energi aku, Kakak Betul, juga bisa betul, merasakan. betul. Ini vibes hawanya bisa kerasa. Enak Dari- ya Kak ya? Enak. Enak dong, tadi saya tawarin dipegang aja pelintar-pelintar begini. Nggak apa-apa, Kak. Minum dulu, Iya minum tenang dulu. aja, tenang aja Kak. Minum Ayo, dulu, ayo, minum dulu, Kak. santai aja Kak. Terus Oke. pas Kak Ani datang ke PMK, terasa nggak nih vibes di podcast apa ya itu? Seneng aja, fun gitu. Positif ini podcast energinya. kok blow on ya gitu? Enggak Kak, asli. enggak. Ini orang-orangnya juga dari kameramen semua sama yang di sini sama studionya juga energinya positif banget, auranya serius bagus. lu? Iya, Serius, asli, Kak. asli. Peres nih. Iya dong. Aduh. Jebolin dong picingan kita kalau Iya. gitu. Tolong ya. Capek banget gue present. Langsung aja Kak, konsul dulu ke rumah ya, langsung terister loh Kak. Jauh amat. Oke, oke. Tolong ya, yang itu serius ya? Tolong. Iya bener bisa. Ih Kak, Capek banget gue present. bisa. Namanya juga, ini kan namanya usaha, adalah pokoknya bisnis-bisnis kayak Kak gitu. gini Kak, saya pengen nanya lagi, boleh ya? Gimana? Sorry. Boleh ya? Iya. Tadi kan Kakak bilang bisa nih, Iya. ketika kita lagi ada calon pekerjaan, Iya. apa namanya, survei atau pitching lah, tahu pitching ya Kak ya? Maksudnya kayak tender. Tadi kan, Kak ayo dong Kak bantu Kak gitu ya. Nih Kak ada yang modus tahu. Modusnya gini nih. Bilangnya pura-puranya nggak punya uang ya kayak. Nanti tuh maharin sesuatu lah kayak. Aku kasih lah pegangan gitu ya kayak. Nanti tuh udah goal itu proyekannya. Hoak Kak nggak ngebayar ke gue. Oh, ada yang kayak gitu. Oh, ada. Udah aku bantuin, aku nggak mengharapkan dikasih bonus lah gitu ya kayak. Maksud aku tuh tolong dong uang maharnya aja gitu kan. Itu kan pakai modal aku juga. Ya itu Kak, seminggu langsung maaf ya kayak kecelakaan gitu karena dia udah nazar, Nggak berjanji, dilakuin. Nah, itu ya. udah berjanji ya mulutnya. Udah mati Makanya, Kak, lampu nih tuh ya Kak hati-hati ya? nih, iya. Udah mati Hati-hati. lampu. Oh, mati lampu? Udah nazar. Udah bernasar. Iya. Ini kata-kata udah terucap ya Kak, ini hati-hati bener nggak? Bukan hanya ke orang seperti itu gitu ya. Kalau kita komit kok beneran. Enggak. Yang saya mau tanyain teh gitu. Kan tadi kita menginginkan untuk Kak, ayo dong Kak, kita menang tender, cenah, ya kan? Menang tender. Sok atuh bagaimana caranya gitu ya. Berarti Kakak mau nih membantu. Iya. Nah, berarti kan itu juga mengalahkan lawan-lawan bisnis kita yang lain, Kak. Iya. Nah, berarti itu kan ada sisi jahatnya juga. Tar dulu Kak, tapi kan Oke, nih, saya iya. diam dulu. Tapi kan gini Kak, ini tujuan orang kan kadang nggak semuanya jahat ya kayak. Betul. Kesungguhan hati. Sekarang kita tahu misalnya dia banyak, maaf ya kayak ini seharusnya kan kebaikan nggak perlu diumbar-umbar lah ya sama kita. Ternyata dia tuh Kak banyak nolongin anak-anak yang nggak punya orang tua gitu. Ternyata itu uangnya itu buat banyak masuk ke membantu orang banyak gitu loh Iya. Kak. Jadi kan dari situ juga hati aku kan kebawa gitu loh Iya. Kak. Jadi biarin aja kalau lawan yang lain kita kan tetap fokus ke klien ini. Iya, tapi itu yang saya percayain sih Kak. Maksudnya bukan Tetap royal amanah aja, ya, Kak. Iya, maksudnya betul. tapi saya Kebaikannya itu, memberi Kak. Berbagi. angle-nya. Iya, betul. Berbagi untuk ya bukan meminta rezeki yang lebih banyak Iya, gitu ya, iya. tapi ya memang pengen berbagi aja gitu apa yang saya punya gitu. Oke.
Kak Ani balik lagi. Tadi ke prakteknya Kak Ani ya. Di sana dipanggilnya Nyai berarti. Iya. Nyai Ani nih. Teteh Nyai. Teteh Nyai, Ani, panjang bener. Panggilan siapa ini? Gak pakai Ani, biasanya sih Teteh Nyai aja orang mah gitu. Soalnya aku tinggal di Jawa Barat ya. Teteh Nyai, kasus apa sih yang paling susah buat ditanganin? Atau yang ibaratnya kan orang kena kiriman nih, datang ke Kak Ani bilang, ini sakit nih atau apa? Yang paling susah ya? Yang paling susah disembuhin. Dan Kak Ani tahu ini kalau yang ngirim kuat banget nih. Oke. Pernah aku nanganin satu kasus orang Semarang, nggak apa-apa ya sebut kota ya? Nggak apa-apa. Itu mah sebenarnya terserah kakak mau sebut atau enggak gitu. gitu. Kak, pernah di briefing gue nggak boleh nyebut-nyebut. Siapa lagi? Sini mah aman udah. Udah aman. Lagi di Semarang kan isinya orang cuma 3 orang paling di sini. Lagi ini sebut mah sebut lumpia aja ada ratusan ribu. Banget ya, kenapa orang cuma 3 di Semarang? Hanya masa Semarang nggak boleh disebut lagi kan ya, banyak banget orangnya. Dari Semarang datang jauh-jauh, dia tuh ceritanya pengen nikah nih sama seseorang itu. Ini hajatnya jodoh sih Kak. Oke, dia pengen nikah. Menurut aku susah Kak, menurut aku susah karena mantan pacarnya si cewek ini tuh dia dukunnya kuat Kak. Mantan pacarnya si cewek ini? Jadi gini, dia tuh Kak pengen biar nikah sama seseorang lah, gebetan dia yang sekarang. Tapi udah pacaran? Oke, udah pacaran. Mas Deda tuh Nyai, tolong dong bantu saya biar saya teh bersatu di pelaminan gitu sama dia. Alright. Oke Kak, biar terikat secara sah, secara keagamaan gitu ya, kayak sakral dan suci, cenah mah gitu ya. Ya, Mun. Udah plek ya kayak itu teh susah Kak gitu. Susahnya kenapa? Ini si dukunnya cowok setan ya, mantan dia ya. Oh dia megang dukun juga si cowok. Buset Kak, main dukun mulu, jadi nyerang-nyerang mulu, ngebikin si cewek ini gak laku, ngebikin cewek ini tuh susah aja keributan lah sama cowoknya itu. Sama dia juga nyerang-nyerang aku gitu loh Kak, kurang ajar tuh emang si dukunnya itu. Jadi ini udah banyak banget pihak yang terlibat gitu Kak di situ. Tapi alhamdulillahnya ya udah dia nikah gitu Kak. Bentar, jadi gini, yang datang ke Teteh Nyai itu cewek. Cewek. Nah, si cewek ini punya pacar. Iya, pengen nikah nih, pengen disatukan. Susah, karena mantannya si cewek ini. Iya, si mantannya ini mantannya masih nyongor, ngegegorong mulu. Gangguin dia. Nyongor. Ada lagi tuh kosakata Gen Z tuh. Nyongor. Masih di situ gitu Kak, bencongos aja nyebelin gitu. Bencongos. Banyak nih kosakata. Naor. Tidak nyongor, bencongos. Yang jualannya ketawa ya Pak. Jadi Pak ngeliatin gitu Pak, tapi nggak move on gitu. People us. Jadi si mantannya cewek ini masih gangguin dia, main dukun terus biar si cewek ini nggak laku lah, apalah terus dia gitu. Pokoknya diserang-serang aja. Ini kan jadi kerjaan saya nambah berkali-kali lipat, ya kan Kak. Jadi ini bikin kerjaan. Jadi gitu. Akhirnya yang tetehnya lakukan adalah ya udah menghentikan dulu si ini, si kurang ajar. Baru nanti ke situ. Nanti baru ngerekatin mereka gitu. Kan penghalangnya dulu Kak. Jadi gini, kalau misalnya kita mau sesuatu kelancaran, gantian biar adil. Suatu kelancaran ya kayak itu harus dihilangkan dulu penghalangnya ini. Si penghalangnya, si nyebelinnya itu. Nih dihilangin nih. Pokoknya adalah caranya gimana dia udah diem, manut, santuy, di baru. Terus gimana nih dua ini? Ya udah nikah sekarang. Udah nikah itu. Tapi belum hamil sih. Masih senang lah honeymoon kemana-mana. Ini berarti sudah lama atau baru-baru aja? Baru-baru ini dong. Baru-baru sih Kak. Oke. Kalau ini Kak, mencari atau melihat pelaku yang lari entah kemana, gitu. Maksudnya bisa nggak, pencurian gitu? Ya pencurian gitu, pencurian uang negara misal. Ini aja deh Kak, baru kemarin orang Surabaya. Pencuri aja. Baru kemarin ini korupsi penipuan. BTS. Penipuan Kak. Oke, penipuan. Ya, penipuan online. Jadi ceritanya gini Kak, si cowok ini orang Surabaya ini kenal di online dating apps. Ya. Terus dia tuh aku nggak tahu gimana nih cewek kayaknya punya gendam tuh hipnotis Kak. Jadi dia tuh video call, nggak tahu pakai S apa enggak ya, video call pakai S apa enggak tuh nggak tahu. Ya pokoknya video call lah. Ya pakai ngerti kan Kakak? Pakai S yang dingin tuh. S-nya keras tuh. Kalau S itu S-nya keras tuh. S hardware. Pokoknya aku nggak ngerti ya Kak, dari video call itu katanya duitnya raib 150 juta. Jadi dia TF aja gendam. Aku yakin itu gendam dan cewek ini memang pakai susuk ya. Maksudnya biar laki-laki itu tuh manut, nurut gitu ya. Pokoknya udah hilang raib lah duitnya. Terus diblokir lah dia, terus nomor rekeningnya juga nggak jelas orangnya. Intinya dia nurut-nurut aja, manut. Tapi Kak,
Ya itu dari misalkan aku tanya nih, kejadiannya kira-kira kurang lebih jam berapa, hari apa, dan Detail Anda lagi ya. di mana, detailnya, TKP-nya itulah seolah-olah. Ya alhamdulillah Kak, udah dipolisikan, ternyata pelakunya lelaki. Ternyata cewek tadi tuh cuma pancingan aja buat lu hoax gitu, tapi emang sih katanya itu ya. oke. Cewek Oke. itu. Adalah ketahuan gitu ya. Gendam tuh pakai Iya. Itu gendam. yang Dan ternyata datang ke- satu Surabaya juga. Oh, yang datang ke Kotanya. tetehnya itu orang Surabaya. Ya Kak, jauh-jauh. Dia tahu kontaknya teteh dari mana? Berarti? Ada yang ngasih tahu dari mulut ke mulut sih Kak biasanya. Iya. Atau mungkin dari channel-channel Ya tayangan-tayangan. mungkin ya kali kan? ya, aku nggak tahu bilangnya sih kayak gitu semuanya, tapi gua tahu itu ngebohong ada. Maksudnya gimana? Tar dulu. Ini gimana nih? Apa Iya yang maksudnya ngebohong Kak, kan misalnya tahu iya dari teman aku, taunya dari mulut ke mulut, ternyata dia tahu dari channel dari mana gitu kan. Biar nggak dikira freak aja kali Iya, Kak iya, gitu iya. kan, biar nih? Ini kan akrab aja. kalau misalnya ada yang dapat nih dari channel PMK. Oke. Terus tahu dari mana? Gitu kemarin saya nonton PMK. Nah, itu 20%. Ya benar nggak apa-apa ya. kita mah Dipotong pajak ya, kita Kak, mah mesti. gendam manual. Kita langsung Kita kayak mah gitu langsung gitu ya. aja. Teteran aja. Kita kan gendamnya akang. Akang gendam dong. Gendang itu. Kita kan gendamnya akang. Akangnya akang 47. Tor. Gitu. Boleh kali Kak. Ayo bisa. Tapi nih, Teh. Dari Teteh muncul di banyak channel itu, kan yang nonton banyak banget ya, jutaan orang. Betul. Impact ke Tetehnya tuh kayak gimana? Ya Akhirnya. yang positif sih ada, ya banyaknya yang negatif ya, karena mungkin menilai seseorang dari penampilan, dari kerjaan aku yang awalnya, kan aku di dunia model. Ya, Kak. Oke, Itu kan baik. ya lihat aja dari baju gitu, terus berasumsi negatif kan orang mah. Tapi dia tidak melihat sisi-sisi ya tadi kita menolong orang, kan nggak perlu kita ceritain, masa kebaikan kita bongkar semua. Iya. Oh gue udah gini gitu kan, nggak mungkin. Nah ini dari tadi ceritain. Kakak kan bertanya langsung saya iya, menjawab, boleh. betul kan? Iya, Kak? benar. Ini benar. Oke, impactnya tuh akhirnya ya tadi ya. Iya banyak orang terbantu sih komentar. Kak, ya komentar, terus Yang- banyak orang terbantu juga kan, jadi nggak Oke. bingung. Mereka Oke. kan Kak, kalau misalnya nyari-nyari kayak gini banyak oknum Kak, ya kan? Ini banyak Iya, banget iya. oknum, aku kasihan banget. Nah, ini apa nih Klien maksudnya aku nih? banyak dihoakin sama yang ngaku-ngaku jualan ini itu media. Oh, Apa tuh? baik. Maksudnya apa tuh? Jualan apa tuh? Ya mungkin jualan katanya media penglaris ya, berbentuk ABCD lah, nggak usah aku Oke, ceritain iya. nanti pasti tahu ini orang nonton juga. Mm-mm. Jadi dia udah melanglang buana juga, maksudnya di Nusantara ini. Dia tuh katanya nawar-nawarin mulu setiap ada klien datang, katanya suruh beli tali pocong apa, suruh beli ini itu. Edan. Dengan harga yang nggak sedikit. Dan maksudnya batu ini, batu itu. Mahal nggak sih, Mahal Kak? Kak, jutaan. Maksudnya aku kasihan banget. Ternyata tidak bertuah, tidak bermanfaat, dan maaf banget ya, maksudnya isinya itu juga kalaupun ada itu energinya sangat low. Oh, Kasihan bukan banget. cuman asal jual batu kosong, Tapi- ada, tapi bener, tapi Kak. energinya. Tapi ada beberapa yang kosong, kasihan banget. Jadi menurut aku Bohong-bohongan dibohongin, dihoakin, kasihan Ya. gitu udah. Ya, Itu memang. aku sedih banget. Maksud aku tuh kasihan dia, orang lagi kebingungan, lagi butuh, lagi pengen cari jalan keluar, kok bisa-bisanya orang kayak gitu loh Kak. Maksud aku tuh uang yang mereka simpen yang dikeluarkan kan gak sedikit. Iya, iya. Kasihan akunya di situ tuh sedih, suka terbawa suasana itu. Gitu. Oh, oke. Ya tapi terlepas dari memang sih setiap tayangan, setiap cerita yang sepengalaman kita gitu ya, atau teman-teman kreator horor yang lain gitu, memang itu terserah kembali ke Iya, tadi kepercayaan teman-teman, Kak. ke penonton gitu. Dan tapi mungkin cocok enggaknya ya. iya, tapi ya satu yang mungkin kita ambil sisi banyak ya, depan Iya, belakang iya, atas Kak. bawah kiri kanan gitu ya. Sudut juga kan. Sudut banyak gitu ya. Ya terima kasih banget gitu untuk Teteh Ani itu untuk datang ke sini dengan iya. keberaniannya membuka gitu ya. Tetap ada sisi respect dan terima kasih. Iya, makasih juga. Selebihnya ya terserah gitu. Iya. Terserah penonton. Terserah penonton gitu, balik lagi gitu. Yang penting ya Teteh Ani udah ngontek kita gitu ya. Terus kita juga akhirnya bisa ngobrol-ngobrol bareng Oh, gitu. Gitu. Ya. Si Mas Dencil, ini kita cerita Ya, nih. nah, gitu. Mas Dencil pernah jualan itu juga dia, bentuknya hebel tapi. Gak ada yang percaya. Pusaka kok Iya. hebel. Kan dari tadi batu-batu mulai. Ini dia hebel. Dicolong sama tetangga nggak ya Bu? Nako tau nako. Wah, tepok lagi aja.
kejadian ini sih mungkin terakhir ya Kak ya, dari sekian, sebenarnya belum terjawab sih karena saya yakin Kakak yang beririsan dengan dunia supranatural apalagi membantu atau membuka praktik seperti ini tuh kan, terus tadi Kakak juga bilang urusannya nyawa. Betul. Kita tuh pengen tahu yang paling ini gitu loh Kak, apa tadi kan cuma dibilang nyekek ya. Iya. Maksudnya kiriman tuh beneran nggak sih Kak, yang berupa macan kayak yang berupa apa Batu, gitu? Atau enggak api, bola api. Ataukah semua tuh cuma energi aja? Enggak gitu? energi Kak, sebenarnya dia ada Berbentuk. goibnya ya. Jadi kita bilang perawangan entitas spirit itu ya. Oke. Spirit itu apa ya aku bilangnya? Jadi dia memang makhluk halus gitu Kak. Nah, itu ada yang bentuk energi aja. Iya, yang paling kuat yang pernah ngeganggu Teh Ani karena Teh Ani berusaha nolongin orang lain itu. Ada nggak? Yang wujudnya kayak genderuwo buto itu, raksasa itu Kak. Oh. Itu menurut aku yang sangat-sangat powerful ya. Bukan Banaspati atau apa? Banaspati itu adalah keluarga dari tadi. Keluarga Jadi dari keluarga Menarik nih, ada silsilahnya. Kita Banaspati. baru tahu nih dari Kakak nih. Banaspati keluarga dari raksasa itu Kak. Jadi tadi buto ya, buto ijo, buto ireng, buto ini, buto itu ada satu keturunan, satu keluarga. Jadi yang udah ilmunya tinggi itu dia jadi Banaspati gitu. apalagi tuh Kak? Satu klannya dia tuh apa aja Kak? Ada Buto Ijo. Ada Buto Ijo, Buto terus Ireng. ada Banaspati, terus apa lagi Kak? Tadi buto ireng. Heeh. Ada lagi makhluk yang agak seperti kera, namanya omyang. Om yang Om yang baru denger tuh. Kayak apa Kak? Makhluk yang kayak raksasa itu Kak. pokoknya dia keluarga raksasa gitu. Iya. Jadi Kak Teh Ani pernah lihat iya sosok pernah, kayak pernah. Om yang gitu. Ada di, kan aku pernah ketemu sama cowok nih Kak. Jadi aku kenal di sosmed. Nah ini, gini nih. Dan lu ceritain ini dia. Aku kenal di sosmed karena dia katanya pernah ngelihat foto aku lah gitu ya, berseliweran di event-event fotografi lah gitu ya kan. Oh. Cowok ini tuh modus, intinya mau ketemu aku, pas aku ketemu teh ya udah berhadapan gini, ih kata aku tuh di belakangnya matanya merah tuh, genderuwo tuh. Apa genderuwo apa ya? Nah itu Om yang Kak, aku bisa ngelihat. Di belakang Jadi cowok dia itu? kayak gorila gitu, bulunya banyak banget gitu Yang. kayak. Ini kayaknya dia nih apa namanya ngedalamin aji-ajian gitu ilmu gitu. Jadi dia nih Oh Kakak juga bisa melihat gitu ya? Iya, Misalnya jadi- kalau misalnya kita penelusuran iya gitu Kak, kemana ada yang apa pakai gitu. susuk itu kelihatan mukanya. Laki-laki juga banyak yang minta ke aku biar ganteng, biar berkarisma, biar berwibawa, biar tahan lama katanya. Buat istrinya maksudnya. Mas! Ya Kak, biar vitalitas maksudnya gitu ya. Iya. Itu kan kalau dia bilangnya buat istrinya, memang benar buat istrinya itu oke. Gitu. Ya kenapa begini? Orang saya begini, tinggal Mas dikasih Kino, biar tahan lama ngipas mau. Biar tahan lama. Soalnya kayak jadi maksudnya, Tuh, tahan lama apanya maksudnya Nah Mas? itu ngipas tadi. Oh, iya. Mau nggak? ini Pak bikin minuman. Ngipas sosis. Ya udah, nggak usah ditebelin. Oh iya, udah. Oh gitu. Iya Kak. Kan kasihan Kak, maksudnya gini. Aku kan open kok masalah apapun ya Kak. Terus jadi tadi ada dulu yang tahan ketemu lama. Om Yang. Enggak, yang itu mah Oh ya udah, Om yang. Ketemu Om Yang itu, cowok itu. Terus akhirnya gimana? ya udah kata aku teh di belakangnya wah bawa-bawa oh ini pasukan nih dia nih kata aku tuh ya. Nggak apa-apa sih Kak, cuman ya itu ada atensi jahat kayaknya ke aku nih kayaknya. Sorry ya Kak udah ngenain terus dia mau kabur gitu. Oh. Oh, mau having fun gitu Iya, ya? having fun tapi tidak bertanggung jawab gitu Kak. Tapi Kakak kalau ditanya-tanya gitu, biasanya nih kita punya teman-teman gitu ya, atau misalnya kenalan kita yang sebenarnya bisa melihat, tapi kita paksa untuk coba dong lihat gitu, nggak mau tuh ya Nu ya? Iya, banyak yang nggak gitu. mau. Tapi Kakak nggak apa-apa tuh kalau ditanya kayak gitu. Ya nggak Misalnya apa-apa Kak. di belakang. Tapi kadang gini aku kasihan juga sama privasi orang, jadi aku diem aja walaupun Oh, aku ngelihat ya nggak boleh Kak. Iya, Kalau itu misalnya kan maksudnya tidak kayak gitu kan. Tidak, misalnya Kakak tidak Nyai lihat dong gue, enggak. Kalau misalnya enggak gitu aku diem aja, udah diem aja enggak. Aku nggak mau Nyimpen aja buka. ya. Maksudnya itu kan haknya orang lain. Iya. Biarin dia sering mandi Iya. kembang, dia ngapain pasang susuk, berlian, emas apa, biarin. Itu kan hak dia. Mungkin orang itu pengen kerjaannya supaya bagus. Kak masang susuk tuh bener dipasang gitu ya? Betul. Dimasukin Ditanam secara gitu bener gaib ya? atau Dimasukin Kak. secara gaib? Enggak, kadang-kadang dia secara fisiknya dulu, tapi kan dia energinya memang ada di Emasnya lempengan itu, emas itu. lempengannya. Ya. Tapi aku nggak jarang Masuknya pakai kayak gimana? gitu. Kalau di aku nelen aja, nelen bunga kalau di aku. Oh, Jadi, mediumnya bunga. Mediumnya itu bunga, karena bunga itu kan bagus ya. Maksudnya kalau misalnya ketelan itu kan seperti sayuran gitu Kak. Jadi
dia tetap aman buat badan juga kan. Kalau itu kadang suka ada yang keluar, orang nggak cocok karena dia energinya tidak sevibrasi dengan emas tersebut gitu. Tadi itu kita juga mau tahu daerah sini, cuman janganlah privacy Iya, gitu ya, Kak. jangan. Nggak usah lah, nggak usah dibuka. Tapi ada ya? Ada. Tapi Yang nggak, jagain studio dalam juga. Oh gitu, Iya. ada. Jangan deh Kak, jangan kantor. Ciko aja. Nah, Gitu. nanti biar gimana caranya Ciko ini, Konsul atau nggak apa-apa. Ciko tuh di belakangnya ada apa Kak? Konsul aja. Oh, konsul aja. Tuh, Cik, dikasih nomor HP. Konsul aja Oh. Ciko, Ayo, yeay. Cik. Nih. Nggak usah lebih privacy. Oh. Enggak, Kak, maksudnya gini, Iya. kan takut malu. Enggak, takutnya malu gitu kan ya. Kan aku harus tahu nama bapak atau ibunya dia. Oh, langsung nama orang tua, Cik, gitu. Emang itu, Oh, emang harus SOP-nya gitu, SOP. gitu, Cik. Nggak usah senang dulu. Bola boleh ya. Boleh. Boleh. Tapi bagus sih energinya dari tadi ya. Oh bagus. Kalau nggak usah Bagus. nggak dikerja di sini. Bagus. Gitu ya, Kak. Oh gitu ya, Kak. Oke, baik. Kucing bagus nggak Kak energi Kak? Ada bener. Tanaman, hewan. Tuh, bener itu ada no, gua mah. energinya. Dikata. Kayak apa energinya kucing? Energinya kalau misalnya dia agak sakit, diem-diem gitu, itu biasanya udah low. Warnanya? Kasian. Ya low, Kak. Ada warnanya nggak sih? Agak redup. Warnanya? Ada agak redup. Kalau yang bagus itu kristal bening kayak berlian itu, diamond, jadi putih Mancar gitu. kayak lampu ini. Gitu. Udah redup itu yang ngantuk gitu maksudnya, udah capek. Iya, udah mau Udah lap low. gitu, udah hilang, Udah mau les gitu, Kak. Remang-remang manja gitu lah namanya. Remang-remang manja. Tuh Ibnu lihat tuh. Tuh, Ibnu Remang-remang apa? manja. Remang-remang manja. Aku tuh kadang suka gini loh Kak. Jadi kadang nggak cowok banget gitu. Oh gitu ya, Kak. Apalagi yang kalau yang remang-remang. Oh, Au. aduh, ya ampun. Buduh. Oke, Teh Hani, berarti hari ini syuting ke sini prakteknya tutup ya? Iya, tutup dulu. Mohon maaf ya buat klien-klien. Aduh, ketolakin hari ini. Nggak apa-apa, ini kan Besok bagian aja. dari... sedap loh. Maaf ya, klien-klien aku tolakin. Tolong ya klien-klien. udah ke ini duluan jadwalnya gitu. Nggak apa-apa, ini kan bagian dari supaya Kak Ani bisa diketahui banyak orang. Lebih banyak orang lagi. Yoi. Ya, gitu. Oke, Oke, kalau ada gitu. lagi nggak Kak Iya, yang mau yang mau diceritakan disampaikan. atau disampaikan? Oh, boleh. Aku ya, Sama boleh pesan Kliwon. nanti tolong di Boleh, mau siarkan ya. pesan mau apapun gitu, Iya, misalnya mau- mau cerita, silakan monggo. Ini jadi nggak anget Kak, bener minum dulu Oke. cincaunya. Set diminum dulu atunya. Yang isi suaranya saya soalnya. Diminum dulu ya, guys. Yang isi suara, iya tahu Kak, suara Kakak bagus. Yang penuh bener. energi Oh, ya. Jangan kan Nenek. Jangan kan nenek. Suara saya tuh emang ada ininya Kak. Ayah simaan lah pokoknya bahasa Sunda nama. Tata yang bener. Pengaruh gitu. Kak, biar Kak, orang tuh. Kak, hampurannya. Jangan buka deh sama gue. Kejepit ini tadi Apanya? rambutnya. Oh gitu Kak. Oh ya Udah. udah. Jangan dibuka sama gue. Mau buka Anda. Apa sih? Nebak-nebak mulu ya? Kayak Mali Tong-Tong. Ayo Ayo, Kak, lu ya. mau nyampein apa? Iya. Buat semua teman-teman PMK, kalau misalnya punya pusaka yang memang nggak bisa dirawat, boleh ya dihibahkan ke dia Nyai, nada. atau boleh dialih rawatkan ya. Hubungi aja, nanti kita bisa sharing-sharing. Makasih banyak. Iya lah, Kak. Iya lah, Kak. Iya lah, Kak. Enggak, soalnya gini, kasihan Kak, takutnya ada yang sakit gitu kan. Tapi bener, no. Sakit Kak, terus nggak bisa Bener. ngerawat gitu kan. Dia tuh kayak kemarin orang Malang ya, kayak katanya Nyai. Malang banget itu. Orang Malang. Nyai katanya, itu maaf ya, baru meninggal Kak anaknya. Ternyata itu kena papar kerisnya sama tombak gitu. Jadi dia nggak kuat, energinya terlalu besar. Orang Jadi biasa, orang sakit. awam sakit, maaf ya, tiada gitu. Makanya Kak Ya, Ani jadi harus ke sekarang orang-orang yang nampung-nampungin ngerti. nih. Iya. Nada-nadain pusaka. Kok menada gitu sih? Iya kan maksudnya nampung-nampung Iya, kali rawat. menampung gitu kan, jangan menada gitu, nada kayak Kayak di luar bonyolong. negeri tuh si ini siapa? Yang boneka itu loh. Siapa yang film yang dua pengusir setan tuh cowok cewek? Ed Warren. Ed Warren kan dia akhirnya Kolektor kalau dia kan. mengoleksi benda-benda yang tidak bisa dirawat sama orangnya gitu, atau Energinya terlalu besar akhirnya di Bener Kang, ngefek tahu kayak gitu. Terus gini, ada juga yang maaf ya kayak yang jadi bangkrut usahanya, terus dia selain sakit gitu Kak hilang nyawa, kadang jodoh susah, itu terlalu papar energi yang sangat besar. Jadi harus kita salurkan lah ke orang yang mengerti, atau nggak apa-apa ke yang lain juga kalau nggak ke Nyai juga. Tapi
ke Nyai aja ya mending. Di rumah ditaruh lemari Nanti, tadi. iya, nanti aku pakai buat pengobatan lagi. Dijaga dengan cara apa, Nyai? Nyai, teteh. Iya. Teteh Nyai. Biasanya aku pakein kain mori, Kak, kain yang kafan itu. Karena memang keinginannya begitu. Jadi dia putih, suci gitu, Kak, seolah-olah gitu kan. Jadi dia tempatnya memang digituin sama minta dijamas lah setiap bulan. Bersihin. Suro gitu. Tapi Mas Danu ada pusaka yang nggak bisa dirawat? Apa dirawat terus? Alhamdulillah masih terawat. Masih terawat. Pusaka saya masih terawat. Tenang, masih mengkilat. Ini ya, Mbak ya. Aman. Tiap malam dibersihin. Apa ya pada saya nggak ngerti masih kecil. Wah, ayo, pusaka. Kalau gitu habis ini kita mau ngomongin pusaka lagi ya. Apa sih? Apa? Oh, gerimis. Gerimis. Oh, tenang, ada Kak. Tenang aja. Nah, Tolong Kak nih. Jadi dipindahin dulu. enggak, udah tenang. Mas Danu pokoknya pusakanya aman ya? Aman, alhamdulillah. Aman. Man, ada logo Adidasnya pusaka saya. Ntar video gue di hide nggak nih? Agak gitu, santuy. Nepok mulu kayak Haji Bolot. Haji Bolot. Kayak Mali Tongtong. Tapi enak loh, teman-teman. Memang ada pusaka yang kadang liar ya, gitu. Tapi kalau teman-teman bisa merawatnya dengan baik dan benar, oh benar dong. Iya Benar, bagus, sih. nggak apa-apa kan. Bagus. Tapi kan gitu, kadang ada yang nggak ada waktu, nggak punya waktu. Misalnya kan kalau kerja gitu kan. Nah, Teteh Nyai bisa bantu ngerawat. Nanti dibalikin lagi nggak apa-apa. Yang penting dikonsultasiin dulu aja mendingan. Karena kan kalau misalnya kita nggak tahu isinya apa itu bahaya. Nanti jadi ngeri gitu. Pokoknya ada lah nanti petakanya gitu. Petaka di tanah Jawa. Oke deh. Ada lagi? Udah ya. Teteh Nyai Ani? Udah. Oh. Ada lagi Ani yang ingin kau katakan kepada mereka? Tidak, Roma tidak ada. Nah, Roma kelapa tuh. lemak lamut kalau nggak mau. Rasa keju ya, Kak? Oh. Sebentar. Emang ada ya Roma kelapa rasa keju tuh gimana ceritanya? Ada. Ya udah Kak, bikin lagi. Disautin tikus. Oke, Gitu kalau udah nabok lagi. Bunyinya gitu tuh saat ini. Aduh, ya udahlah pokoknya jangan lupa teman Kliwon kalau mau berbincang-bincang sama Kak Ani lebih dalam lagi, lebih spesifik lagi ataupun ya konsultasi dan lain-lain gitu ya. Boleh silahkan karena juga ternyata banyak teman Kliwon yang punya permasalahan spiritual. Betul. Gitu. Banyak yang banyak kita, DM ke kita juga. Yang kita tuh kadang juga nggak bisa menyambungkan karena beliaunya tidak mengendaki untuk disambungin. Iya, itu gitu. dia. Dan parah-parah loh kasusnya Kak. Dari Gitu ya? cerita-cerita. Lagi rame apa sih perutnya kira-kira bengkak. lah generalnya kenapa tuh? Iya, ada yang perutnya gede. Oh, ya Allah. Iya, Ada pokoknya yang ya. tiap maghrib apa Ya gitu-gitu. mudah-mudahan menemukan jalan keluar ya. Pokoknya syariat itu wajib banget guys. Jangan nyerah kalian tuh gitu. Oke, siap. Terima kasih Kak Ani ya, hatur nuhun pisan. Terima kasih Tani sudah main ke PMK. Langsar lungsur pokoknya ya. Amin. Kita ketemu lagi di perbincangan malam Kliwon berikutnya. Dadah. Bye.